Masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi, saudara, kita masih membahas soal putusan dari sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Sekjen PDI Perjuangan atas penetapan tersangka oleh KPK, begitu ya, yang kemudian kita sudah dengarkan bersama bahwa Hakim Tunggal Ju-Yamto ini tidak menerima dari pengajuan gugatan pra-peradilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Nah, saya ke Prof. Hipnu dulu. Prof. Hipnu, apa yang perlu dipastikan kembali oleh tim kuasa hukum dari seorang Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini dari kacamata hukum setelah kemarin putusannya ini tidak diterima? Ketika ingin mengajukan pra-peradilan lagi, apa yang perlu dipastikan supaya jangan ada lagi tidak diterima? Apa yang harus disiapkan? Dalam pra-peradilan, suatu pemeriksaan belum mengenai pokok perkara. Kalau kita lihat pasal 82, permohonan pra-peradilan gugur apabila sudah masuk di persidangan. Di sinilah saya kira nanti KPK kejar-kejaran Pak Mahdir, supaya tidak mengajukan permohonan pra-peradilan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kiat mengajukan pra-peradilan yang kedua? Pertama, kita mempelajari dari putusan kemarin adalah ada sedikit syarat mengajukan kembali. Nah, mengajukan kembali ini saya kira harus kita lihat aspek mana perkara yang terkait dengan obstruction of justice, aspek perkara yang mana terkait dengan terhadap terkait dengan suap. Nah, yang sangat berpeluang menurut saya Pak Mahdir itu adalah obstruction of justice. Saya sebagai orang luar ya. Tapi kalau yang terkait suap itu perkara yang delay dulu 5 tahun yang dulu. Jadi terkait berbasis pada OTT. Nah, berbasis pada OTT itu memang tanda petik yang saya pelajari kadang-kadang ada bukti-bukti yang masih tersisa yang belum dilanjutkan. Karena tadi Mas Burhan terkait politik dan nanti harusnya ketika itu. Kenapa ketika dilakukan? Lah ini kan delay. Nah, terkait dengan Harun Masiku yang kita pelajari sekarang, ketika obstruction of justice pokok perkaranya itu sudah dilakukan. Nah, terhadap obstruction of justice adalah perkara tambahan derivatif terhadap pokok perkara terkait suap dan sebagainya. Nah, ini Harun Masiku belum ketemu, tapi ujung-ujung Pak Hasto sebagai perintangan. Perintangan yang mana yang pokoknya? Ini saya kira yang menurut saya dua sprindik itu yang sangat berpotensi bisa dikabulkan adalah obstruction of justice. Karena yang selama ini pokok perkara sudah terjadi baru terhadap derivatif perkara selanjutnya. Lah, lalu bagaimana dengan sprindik yang soal dugaan suap ini? Nah, ini perlu ekstra keras. Karena itu perkara yang lama yang berbasis pada menurut bayangan kami adalah OTT terhadap Wahyu. Jadi bukan perkara yang sebagai suap ansih, tapi berkait dengan perkara yang sebelumnya. Disinilah yang perdebatannya muncul dalam kita lihat perkembangan kemarin. Gitu Mbak Gusti. Oke, respon Anda Pak Magdir. Iya, saya kira memang benar apa yang dikemukakan Pak Hipnu itu tadi, bahwa memang yang jadi problem pokok kita sekarang ini adalah karena ini sudah ada terhadap perkara suap itu sudah ada putusan pemberi dan juga terhadap penerima. Di dalam hal pemberi ini hanya satu orang yang disebut sebagai kawan pesertanya selain Harun Masiku. Ya, akan tetapi orang ini tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak KPK. Baru ditetapkan sebagai tersangka akhir tahun lalu bersama-sama dengan Mas Hasto ini. Nah, itu perkara suapnya. Yang jadi persoalan buat kita adalah dari putusan yang sudah ada itu tidak ada satu indikasi bahwa Mas Hasto ini terlibat dalam perkara suap. Tidak juga, karena begini, seolah-olah yang framingnya sekarang ini, Mas Hasto ini kasih uang kepada Harun Masiku untuk menyuap Wahyu. Kalau kita bicara jujur dengan akal sehat, apalagi secara hukum, kan kita mesti lihat kepentingannya, ya kan? Dia menyuap Harun Wahyu itu, kemudian memberikan uang untuk menyuap kepada Harun Masiku. Ya ini termasuk hal yang nggak masuk di akal, gitu. Karena dia bukan hanya sekedar tidak punya niat, dia tidak juga punya kepentingan terhadap persoalan ini. Nah, jadi menurut hemat kami,
seharusnya tidak ada perkara terhadap Mas Hasto ini kalau memang ini murni untuk kepentingan hukum. Ya. Nah, kemudian yang kedua mengenai perbuatan menghalang-halangi penyidikan. Menghalang-halangi penyidikan ini, kalau dari beberapa dokumen yang kami baca, ini terkait dengan kegiatan Mas Hasto seolah-olah dia merintanginya itu dengan cara, termasuk salah satu diantaranya katanya meminta kepada supaya stafnya itu merendam handphone. Tetapi kan ini kan juga belum ada buktinya gitu loh. Handphone itu ternyata sebenarnya sudah disita oleh KPK gitu loh. Itu satu. Kemudian kedua, menurut saksi yang kami hadirkan kemarin di hadapan persidangan, yang diminta oleh Hasto itu adalah supaya baju dilarung. Nah, ini kan soal sesuatu yang sebenarnya nggak ada kaitannya dengan kegiatan merintangi penyidikan. Ya. Karena merintangi penyidikan itu kan mesti perbuatannya real. Baju dilarung itu untuk apa maksudnya? Iya, karena seolah-olah karena si anak buahnya Mas Hasto ini kan dia sempat beberapa waktu yang lalu dia diminta, ya kalau kami istilah bahasa kami, dia dibohongi oleh penyidik ya karena dia katanya dipanggil oleh Mas Hasto. Tetapi ternyata itu bukan dipanggil oleh Mas Hasto. Dia kepada dia diminta barang-barang yang dia bawa. Ya. Kemudian dilakukan penyitaan. Ini tanpa ada surat, tanpa ada pemberitahuan, dan ini kan bukan dalam keadaan tangkap tangan. Nggak, sama sekali tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh stafnya Mas Hasto ini terkait dengan perkara. Meskipun dulu dia sempat menjadi saksi dalam perkara yang terdahulu. Jadi Disti, ya, ini yang kami lihat bahwa perkara ini bau aroma politiknya itu cukup tajam begitu loh. Bahwa ini kemudian digunakan untuk kepentingan lain, terus terang saya nggak tahu. Mungkin Mas Burhan yang bisa mengatakan. Oke, karena sudah dilempar ke Mas Burhan, jadi saya ke Mas Burhan deh. Mas Burhan, ini gimana nih kalau dari sisi politisnya dengan adanya tidak diterimanya gugatan pra peradilan, seberapa besar kemudian pengaruh hubungan PDI Perjuangan dengan partai politik koalisi yang ada di dalam pemerintahan? Apakah ini kemudian kembali menyiratkan ataupun menegaskan PDI Perjuangan berada di luar dengan adanya tidak diterima gugatan pra peradilan ini? Iya, jadi menarik ya kalau kita menyimak hubungan PDI Perjuangan dengan pemerintahan Prabowo. Jadi berkali-kali PDI Perjuangan mengatakan partainya akan mendukung pemerintahan Prabowo meskipun berada di luar. Dengan bahasanya, diksinya adalah mitra strategis dalam tanda kutip. Mitra strategis, konsisten mendukung Pak Prabowo tetapi berada di luar, meskipun ini juga bisa dipertanyakan karena ada figur salah satu orang yang sangat dekat dengan Ibu Mega yang menjadi Menko ya di pemerintahan Pak Prabowo. Tapi lagi-lagi itu berbeda, Disti, kalau kita bandingkan dengan relasi PDI Perjuangan ketika menjadi oposisi pada masa Pak SBY. Jadi memang apa yang kita saksikan belakangan, terutama kalau kita tarik pasca Pilpres 2024, Pak Prabowo itu tidak ada masalah personal dengan PDI Perjuangan maupun dengan Ibu Mega. Yang masih menjadi ganjalan adalah relasi antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi. Dan kebetulan mitra strategis Pak Prabowo adalah Pak Jokowi sekarang ini gitu. Jadi relasi itu yang menurut saya menjelaskan mengapa tarik-menarik politiknya sangat kuat, dan itu pula yang menjelaskan mengapa PDI Perjuangan itu seolah-olah mengambil posisi yang tidak terlalu tegas berkaitan dengan pemerintahan Pak Prabowo. Abu-abu maksud Anda? Iya kan, berada di luar tetapi mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Itu kan juga menunjukkan satu sikap yang kurang terang benderang ya berkaitan dengan relasi antara pemerintahan dengan partai yang berada di luar kekuasaan. Tapi lagi-lagi itu satu pesan yang hanya bisa ditangkap oleh mereka yang berada di dalam. Dari kasus Mas Hasto ini itu bisa menjadi semacam tolok ukur untuk mengikuti sejauh mana perkembangan relasi itu masih berjalan atau tidak. Dugaan saya, ketika
Mas Hasto kasusnya masih berlanjut sampai yang pokoknya, itu punya implikasi yang lebih jauh berkaitan dengan relasi PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo. Bisa jadi PDI Perjuangan bersikap yang lebih tegas, menjadi kekuatan oposisi ketimbang misalnya dibandingkan dengan sikapnya selama ini. Jadi ketegasan ini makin akan terasa ketika setelah adanya gugatan pra-peradilan ini yang tidak diterima. Kalau kita lihat ya, sejak Pak Prabowo dilantik sebagai presiden 20 Oktober 2024, itu sikap PDI Perjuangan sangat lunak, sangat lunak. Apakah ketegasan ini juga akan disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam acara Kongres PDI Perjuangan dalam waktu dekat ini? Dugaan saya begitu. Jadi dugaan saya ketegasan sikap PDI Perjuangan, terutama berkaitan dengan relasi oposisi dan pemerintahan, itu akan diambil sikapnya pada masa Kongres nanti. Oke, termasuk juga posisi PDI Perjuangan dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan juga nanti ketegasannya akan disampaikan atau keluar dalam tanda kutip ini akan disampaikan oleh seorang Ibu Megawati Soekarno Putri ya. Betul. Jadi dugaan saya sikap ambigu yang diambil oleh PDI Perjuangan itu akan dituntaskan pada Kongres nanti. Dan itu sangat tergantung, salah satunya itu kasus hukum yang sekarang sedang membelit Mas Hasto. Oke, terakhir singkat saja Pak Magdir, setelah gugatan pra-peradilan ini tidak diterima, apa respon yang disampaikan oleh Mas Hasto kepada tim kuasa hukum? Apakah tetap akan maju, akan mengajukan pra-peradilan, atau oke, saya akan terima dengan legowo, saya akan hadapi ini dengan 2 sprindik yang akan bergulir sampai nanti ke persidangan. Apa yang disampaikan oleh Mas Hasto? Dalam pembicaraan kami dan diskusi kami masih belum mau menyerah untuk tetap mempersoalkan bahwa penetapan tersangkanya Mas Hasto ini tidak sah. Bahkan kami sedang merumuskan kegiatan yang lain yang mungkin nanti juga akan mempersoalkan persoalan ini, terutama terkait dengan KPK. Termasuk soal bongkar-membongkar, ini akan jadi dilakukan oleh seorang Hasto Kristianto? Saya belum tahu soal itu. Mungkin Mas Burhan yang lebih tahu soal bongkar-membongkar dan apa yang perlu dibongkar. Oke, tapi berarti seorang Hasto Kristianto bersama dengan kuasa hukum akan melawan setelah adanya sidang pra-peradilan ini tidak diterima. Mungkin dengan pengajuan pra-peradilan lagi. Iya, salah satu di antaranya itu. Dan saya kira kami juga sedang merumuskan kegiatan yang lain yang masih tetap dalam kerangka hukum yang kami bisa lakukan terhadap penetapan sebagai tersangka ini. Kegiatan lainnya itu apa ya, Pak Magdir? Lebih spesifik? Iya, termasuk diantaranya, ya ini yang masih belum kita putuskan gitu lah. Soal keberadaan kegiatan-kegiatan pimpinan KPK yang menurut hemat kami itu perlu dikaji ulang. Oke, tampaknya masih belum mau dikeluarkan semua oleh seorang Pak Magdir Ismail begitu ya, tapi nanti kita hargai itu, kita akan lihat bagaimana langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum dari seorang Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto setelah gugatan pra-peradilannya tidak diterima oleh pengadilan. Terima kasih Pak Magdir Ismail telah bergabung bersama kami. Kemudian ada Prof. Hipnu, Mas Burhan, terima kasih. Nanti kita akan lihat bagaimana di Kongres PDI Perjuangan apakah ketegasan itu akan benar-benar terlihat dari seorang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pak Magdir, Pak Burhan. Prof. Hipnu, makasih. Saudara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memvonis Harfi Muiz dengan hukuman 20 tahun penjara. Vonis